Pecundang hidup sepertinya dia sudah sukses, padahal makin lama dia akan bangkrut. Halo bos, dalam video ini gue mau membahas soal kredit online. Banyak sekali kita lihat sekarang perusahaan-perusahaan yang buka bantuan atau buka perusahaan tentang kredit online ini. Mereka bertujuan untuk memudahkan orang, lo semua, kita semua, supaya dengan modal KTP lo bisa cairin uang, sehingga barang itu jadi lebih cepat kita bisa beli dengan cara cicilan. Nanti kita dibantu mereka uang cash, kemudian kita akan cicil ke perusahaan kredit online ini. Ini buat gua suatu kemajuan teknologi ya, kemajuan zaman ya. Kalau zaman dulu kita ingat bahwa kita kalau mau pinjam uang itu sulit sekali, kita harus ke bank, kita kemudian dicek ini dan itu pemasukan berapa. Kalau sekarang enggak, tinggal lo pakai KTP, kemudian lo langsung bisa cair uangnya. Tapi ini bisa juga menjadi ancaman buat kita semua. Gue suka bilang bahwa anak-anak muda sekarang sangat berpengaruh terhadap sosial media, di mana sosial media ini mereka saling berlomba-lomba untuk show off hidupnya. Ada yang modelnya seperti itu, mungkin banyak, mudah-mudahan lu enggak. Tetapi tujuannya mereka ini adalah di sosial media supaya mereka terlihat looknya sukses. Dan inilah yang menjadi seolah-olah nilai standar atau seolah-olah hal yang dikejar oleh banyak anak muda. Ini hati-hati bos, sangat hati-hati mengenai hal ini. Selalu gua ingin bahwa kita semua tidak usah terlalu peduli dengan omongan orang lain. Banyak sekali hal-hal secara psikologis bisa terpengaruh akibat sosial media ini. Ketika orang mengatakan hidup lu tidak happy ya, hidup lu tuh cuma begini aja, cuma naik motor doang, cupu, atau ya lu nggak pernah minum kopi yang keren, atau tas lu kok jelek banget, handphone lu kok jelek banget. Ini bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Ataupun ada juga orang yang dia keren, terlihatnya di sosial media bahwa dia makan di tempat keren, seolah hidupnya bahagia sekali, bajunya pun branded, ya kan? Tasnya pun bagus, handphonenya bagus, dan orang-orang memuji-muji dia, orang-orang teman-temannya memuji dia bahwa wah, this is what life I want, this is life I want. Sebenarnya begini bos, gua mau suggest ke lo semua bahwa mereka perusahaan-perusahaan kredit online ini, mereka tahu betul orang-orang dengan tipe yang seperti ini. Mereka tahu betul orang-orang yang sangat ingin dilihat keren. Mereka tahu betul membangkitkan nafsu kita untuk membeli. Padahal sesungguhnya hati-hati. Ketika lu membeli sesuatu yang lu nggak bisa, ketika lu beli sesuatu yang sesungguhnya lu tidak mampu, itu bisa berakibat fatal buat hidup lu. Gua ambil contoh seperti ini. Ketika lu lihat di mall atau di internet, ketika lu lihat handphone baru yang bagus dan lu ingin beli itu. Ya, kemudian adalah penawaran dari kredit bahwa lu bisa beli ini dengan sekarang, tetapi lu akan nyicil ke perusahaan kredit ini let's say 5 tahun. Artinya adalah dalam 5 tahun ke depan lu sudah terkunci untuk menyediakan uang lu bayar cicilan itu. Bayangkan mengerikannya itu. Once lu sekali kecebur di sana, once sekali lu berani beli satu handphone misalnya, maka besok lu akan menjadi habit lu untuk beli yang lain. Dan akibatnya adalah lu akan tergulung hutang lu. Setiap bulan tagihan lu akan semakin membesar. Dan itu menjadi uncontrolled. Sehingga apa yang terjadi sama hidup lu? Ibaratnya gue suka pakai perumpamaan ini. Ibaratnya lu sudah nyebur di kolam yang salah. Lu kecebur di kolam yang salah. Hanya gara-gara nafsu lo, hanya gara-gara pikiran lo tidak bisa kontrol kemauan lo untuk punya barang itu. Supaya apa? Supaya lo bisa dilihat keren oleh orang lain. So pertandingan lo adalah hanya dilihat keren di sosial media, let's say di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp status, apapun itu. Lu tujuannya jadi seperti itu. Dan padahal orang-orang di sana belum tentu lihat lu keren. So keren buat gue bukan yang seperti itu.
Hati-hati bos, lu bisa tercebur di sana dan lu tenggelam selama 5 tahun ke depan. Disitulah suka orang bilang, wah gue nggak bisa quit dari job ini, gue nggak bisa ini karena gue sudah punya tagihan. Padahal lu masih bujang dan tagihan lu nggak ada sesungguhnya. Seharusnya lu tidak ada tagihan. Ketika lu terkejar oleh tagihan, ketika lu terkejar oleh semua tanggung jawab untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, maka itu akan mematikan kreativitas lu. Maka itu akan menguras energi dan pikiran lu sehingga lu lebih cenderung masuk ke dalam, gua suka ngomong, survival mode. Hidup lu selama 5 tahun ke depan dan bahkan 10 tahun, ada yang sampai nyicil 10 tahun, dia akan bertahan hidup untuk hal yang menurut gua tidak terlalu penting. Coba kita rubah sedikit. Bagaimana kalau kita tunda punya handphonenya? Bagaimana kalau kita tunda punya baju bagus? Bagaimana kalau kita tunda semua ini 5 tahun ke depan? So, daripada lu kecebur 5 tahun ke depan melunasi sesuatu yang sebenarnya lu belum mampu. Atau kalau kita boleh berpikir lebih bagus lagi, sebenarnya lu memang belum saatnya punya barang-barang itu. Sebenarnya lu memang belum saatnya untuk bersenang-senang dengan gaya seperti itu. So 5 tahun ini bersihkan keinginan lu untuk seperti itu dan lu fokuslah sama apa yang lu jalani. Apa karya lu nanti, seperti apa lu mau dilihat 5 tahun yang akan datang. Let's say lu seorang accountant. So lu 5 tahun ini lu konsentrasilah penuh. Seperti seolah-olah lu sedang nyicil 5 tahun itu untuk barang yang gak penting ini. Ketika lu konsentrasi, ketika lu kerahkan daya, energi, pikiran lu setiap detik untuk profesi lu, untuk sebagai seorang accountant misalnya, atau sebagai seorang entrepreneur untuk bisnis lu crafting bisnis lu sedemikian hari demi hari bertumbuh menjadi sebuah karya nyata, maka 5 tahun lagi lu seperti apa bos? So hidup lu jalani hidup lu bukan lagi untuk bertahan hidup demi suatu tagihan yang tidak penting, tetapi hidup lu 5 tahun ini akan berpikir inovatif. Lu akan berpikir kreatif bagaimana supaya lu maju terus. Sehingga 5 tahun lagi seperti apa karya lu? Gua yakin bos, 5 tahun kemudian orang tidak bisa lagi tidak melihat lu. Lu akan membuat seluruh dunia, kantor lu pertama yang cukup kecil, keluarga lu, ataupun lingkungan sekitar lu tidak bisa ragu lagi bahwa memang benar wajar dia menjadi orang sukses. So buat gue yang keren adalah ketika 5 tahun lagi, selama 5 tahun ke depan, let's say 5 tahun, gue yakin angka itu bagus. 5 tahun 5 tahun ke depan, gue fokus mengembangkan diri gue fokus sama apa profesi gue fokus sama apa yang gue passion, gue fokus sama apa yang gue kerjakan, gue pelajari segala hal yang mendukung ini, gue pelajarin bagaimana detail dari pekerjaan ini, gue pelajarin apa teknologi baru untuk memajukan ini, gue pelajarin bagaimana marketing dan lain sebagainya. Segala hal 5 tahun gue fokus. Apa yang gue dapat 5 tahun ke depan? Kebahagiaan yang menurut gua paling maksimal adalah ketika 5 tahun gua mulai muncul kembali ke lingkungan gua. Di situ gua akan bayarin semua orang teman-teman gue. Gua akan bayarin semua orang, 100 orang, 50 orang, buka makan bersama gua bayarin. Kenapa? Karena uang bukan masalah buat gue. Karena gua udah sukses dan gua bahagia jalankan 5 tahun ini. So, mana yang lebih lo pilih? Apakah lo suka hidup dengan survival mode, hidup bertahan atas sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dan lu akan tidak bisa, itu akan menghabiskan energi lu karena lu terus bayar cicilan itu, dan itulah hidup yang lu jalani? Ataukah lu akan memilih hidup yang lu tunda dulu untuk beli semua ini dan lu fokus dulu sama pengembangan diri lu? Lu bentuk karakter yang mau bertumbuh, lu bentuk karakter yang mau maju, sehingga 5 tahun yang ke depan lu akan mengalami sukses, lu akan merasakan sukses yang sebenarnya. Perlu dicatat, pecundang hidup sepertinya dia sudah sukses, padahal makin lama dia akan bangkrut. Tetapi orang sukses setiap hari dia hidup seperti sedang bangkrut, dan makin lama dia selalu spending waktu dan uangnya, dia selalu spending uang dan waktu dan energinya untuk hal-hal yang produktif. So, mana yang lu pilih?
Thank you, Bos.